praktikum pertama dalam mengelola atau membuat animasi 2D menggunakan teknologi komputer. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8, di mana Macromedia Flash 8 ini jumlah filenya cukup kecil dan ini bisa di-download, mudah diinstal ya, dan tidak susah pokoknya untuk mencari aplikasi ini. Jadi aplikasi Macromedia Flash ini, kalau yang ini munculnya itu di tahun 2002 kalau nggak salah. Ya, ini merupakan salah satu aplikasi mengelola salah satunya adalah animasi 2D. Supaya tidak berpanjang lebar, saya akan lanjutkan saja untuk mengenalkan Macromedia Flash ini di pertemuan pertama ini. Baik, saat kita membuka aplikasi Macromedia Flash, maka akan muncul tampilan screen seperti ini. Dan kemudian saat kita pilih, ya, di sini ada pilihannya, ada create new, ada open recent item. Di sini adalah file yang sudah dibuka, yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, kalau untuk yang baru kita pilih flash dokumen. Saya langsung klik flash dokumen. Ya, inilah tampilan daripada Macromedia Flash Professional 8, di mana tampilannya hampir sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Hanya saja di sini di pembuatan animasi nanti kita akan kenali yang namanya timeline. Oke, sebelum saya membuat sebuah objek gambar yang ada di area kerja, akan saya jelaskan terlebih dahulu tools atau toolbar yang ada di menu-menu yang ada di Macromedia Flash. Oke, yang pertama seperti biasa ini adalah menu file, menu bar, di mana menu bar ini kita gunakan untuk mengedit atau melakukan segala kegiatan yang ada di Macromedia Flash. Kemudian di sampingnya ini ada namanya toolbar atau toolbox. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengedit, melakukan kegiatan, memasukkan, mengedit dan sebagainya objek ke dalam area kerja. Kemudian di sebelahnya ada United 1. Ini merupakan nama file, nama file. Kemudian di bawahnya ada timeline. Nah, inilah inti daripada pembuatan animasi. Kita membutuhkan yang namanya timeline, garis waktu, untuk pergerakan dari satu gambar ke gambar yang lain. Ya, di sini kita lihat ada layer 1. Nah, layer ini seperti hal yang sudah saya jelaskan, di desain grafis juga ada. Layer 1 ini adalah lapisan kertas transparan. Jadi nanti boleh kita buat tokohnya, kemudian di belakangnya ada backgroundnya, kemudian di belakangnya ada tulisannya, terserah. Jadi di layer ini adalah pengaturan tampilan gambarnya. Kita bisa nambah layer, insert new layer. Kita bisa ganti nama, tinggal double klik, ganti nama. Dan kemudian di timeline ini juga ada yang namanya show atau hidden layers. Maksudnya disembunyikan atau tidak disembunyikan. Nah, jadi kalau kita menggambar sebuah objek di sini, kalau kita klik, ya ini aktifkan yang back ya. Nah, kalau kita klik ini, maka dia tidak akan aktif, tidak tampak. Kalau kita checklist lagi, maka akan nampak. Kemudian yang untuk sebelahnya ada namanya lock atau unlock layer. Ini untuk ngegembok atau mengunci objeknya ini supaya tidak bisa diedit, supaya tidak bisa kemana-mana. Seperti ini. Khusus layer back aja. Kalau layer 2-nya kita mau edit, silahkan saja, nggak ada masalah. Ya. Kalau ini kita mau edit, silahkan saja. Karena ini belum terlock. Oke, seperti ini. Kemudian di sebelahnya lagi ada namanya outline atau garis. Nah, biasanya
ini kita gunakan untuk ngetahuin bentuk garisnya. Di layar ini ada berapa garis. Nah, nanti ini berfungsi untuk membuat sketsa ya sebenarnya. Sketsa kalau dalam aplikasi itu ada di perancangan. Di perancangan itu kalau kita mau buat tampilannya ini juga warnanya, itu bisa. Oke, saya kembalikan ke semula semuanya. Oke. Kemudian di dalam ini namanya frame. Namanya frame, ada banyak frame. Kalau kita lihat di sini ada 12 fps. Ini maksudnya 12 fps itu 12 frame per second. Jadi ada 12 frame. Jadi kalau kita ngebuat gambar itu sampai 12 seperti ini. Sampai di sini, ini adalah waktu untuk pergerakan selama 1 detik. Itu istilahnya 12 frame per second. Ini statusnya ya. Oke. Ini 1 detik. Nah, kalau kita klik di sini 0,2 second. Seterusnya. Jadi bayangkan kalau orang ngebuat animasi 2D durasi 5 menit, maka mereka membutuhkan waktu berapa jam itu. Nah, gitu ya. Berapa frame? Nah, berapa frame? Ya 5 menit, berarti 5 menit itu ada 60 detik dikali 5. Berarti 60 kali 5 berarti 300 detik. 300 detik dikali 12. Nah, banyak ya. Nah, ada sekitar 3600 frame. Ini panjang ya, 3600 frame. Ya. Oke, ini namanya frame. Kemudian yang lingkaran hitam ini namanya keyframe. Ini namanya keyframe. Ya, jadi nanti ada lingkaran putih, ada lingkaran hitam dan ada lingkaran putih. Nah, cara menambahkan lingkaran ini, tambahkan lingkaran atau keyframe. Itu ada insert keyframe, ada insert blank keyframe. Jadi kalian boleh klik kanan di mana mau ditempatkan. Kalau insert keyframe, dia akan memuat objek yang di awal. Objeknya sama. Kalau insert blank keyframe, dia akan membuat keyframe yang kosong. Jadi kita di sini boleh mengedit apa aja, apa mau kita untuk gambar yang di frame ini. Ya, saya ulang lagi, klik kanan, insert blank keyframe, membuat kosong. Kalau insert keyframe, melanjutkan objeknya dengan membuat objek yang sama pada objek yang sebelumnya. Nah, tapi di sini kita bisa atur bentuknya, misalnya ya. Kita mau rubah bentuknya, misalnya boleh-boleh saja. Ya. Nah, ini kita membuat baru kalau yang ini. Jadi di sini posisinya ini posisinya ini, ya. Ini boleh ke yang lainnya. Oke, kemudian angka-angka 1, 2, 3 ini kayak penggaris tadi ya, jumlah framenya. Kemudian kalau ingin melihat tampilannya agak padat, buat ini lebih kecil seperti ini. Kalau mau dia preview, nampil gambarnya, klik preview. Cuman ini gede-gede framenya, per framenya gede-gede. Tapi kalau skalanya kecil, kita bisa gunakan preview. Tapi kalau kita animasinya skalanya agak banyak, kita buat normal saja. Oke, itu timeline. Ya. Kemudian di sebelahnya ini ada scene, ini babak, ini simbol. Nah, simbol ini adalah objek-objek yang nanti yang kita buat di sini kita jadikan simbol. Nanti ada letaknya di library, di pustakanya. Simbolnya ya bisa aja entah kita masukkan gambar, kita masukkan suara, kita jadikan objeknya lingkaran jadi simbol grafik, movie clip, atau tombol-tombol interaktif misalnya. Ini akan muncul di sini. Nah, untuk zoom ini kita pilih fit in window untuk supaya dia tampilannya pas di tengah. Ya. Oke, kemudian di sebelahnya ada color. Nah, untuk mewarnain. Jadi warna ini
bisa langsung bervariasi dengan caranya untuk mewarnai. Kita bisa klik objeknya, kemudian kita pilih di sini objek warnanya. Atau ini jenis tipenya ada banyak. Nah, kalau kita mau satu warna saja, pilih solid. Tapi kalau kita mau buat dia bergradiasi, ada model lurus, itu namanya linear, maka kita bisa seperti ini. Untuk mengganti warnanya, kita atur di bawah ini. Atur, klik dulu objeknya, kemudian ganti posisi warna apa. Ya, itu juga yang di belakang. Kalau mau diatur posisinya juga boleh, silakan saja. Oke, ya itu gradiasi model linear. Kalau model radial dia seperti bulatan ya, linear itu radial itu bulatan. Kalau linear dia lurus. Ya, nanti bisa diatur untuk warnanya. Bitmap ini, kalau mau kasih gambar, itu ada gambar, ya. Tapi ini jarang. Nah, jadi otomatis dia ngimport, ya, diimport. Nah, library otomatis akan memunculkan gambarnya. Oke, kemudian ini color, ini library untuk melihat jenis-jenis simbol atau file-file kalau bilang itu asetnya ya, aset daripada file yang kita buat. Kemudian di bawah ini ada namanya properties. Nah, di properties ini adalah bentuk toolbar pendukung dari setiap gambar yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan di dalam objek area kerja. Ya, misalnya kotak. Ya, kita mau edit kotaknya nih, misalnya. Nah, kita bisa klik dulu pick tool, kemudian klik objeknya. Bisa atur warnanya, hampir sama dengan color tadi. Garisnya misalnya, ya. Nah, ini garisnya aktif, klik 2 kali. Pilih ketebalannya misalnya. Nah, ini ya. Oke. Ya, ada banyak model. Oke, jadi ini properties, ini ada filter ini jarang digunain, parameter juga digunain. Yang penting nih yang ada di ActionScript ya. ActionScript untuk Macromedia Flash masih menggunakan ActionScript 1 dan 2. Sedangkan Adobe Flash, Adobe Animate setara dengan Flash ini sendiri, dia sudah menganut ActionScript 3.0 ya. Jadi versinya berbeda, maka tulisan codingnya juga berbeda. Itu adalah ActionScript adalah coding untuk supaya gambar ini atau objek yang dibuat di Flash ini lebih interaktif. Oke, jadi ini pengenalan daripada area kerja di Macromedia Flash. Oke, selanjutnya saya akan coba buat wing baru. Saya akan coba ngebuat gambar terlebih dahulu objek-objeknya ya. Ini ada Unity 2 buat file baru. Oke, saya akan mengenalkan tools. Yang pertama itu ada garis. Garis ini adalah saya balikkan garisnya ke linear dulu. Untuk ngulang kita pilih undo ya, edit undo atau Ctrl Z di keyboard. Saya buat warna garisnya warna hitam supaya lebih standar dulu ya. Ini garis ini adalah ya kayak garis biasa ya. Ya, seperti ini. Kemudian saya menggunakan yang namanya selection tool. Selection tool ini adalah kursor yang bisa menseleksi objeknya. Ya, ada 4 bentuk kursor kita di Flash. Ya, yang pertama kalau kita lihat di sini ada kursornya berbentuk apa nih? Panah dan ada kotak. Ini berarti menandakan ini adalah untuk kursor mengeblok. Ya, untuk ngeblok. Nampak ya? Ini agak sedikit tebal. Nah, ini ngeblok. Atau di delete misalnya dan sebagainya. Oke, saya ulang. Kemudian mouse-nya kalau saya arahkan ke garis akan menjadi sebuah garis lengkung mouse-nya. Ini menandakan garis ini bisa dilengkungkan. Ya.
Kemudian mouse ini kalau saya arahkan ke sudut seperti ini, dia akan berubah menjadi siku. Ini menandakan bisa mengedit sudutnya, titik sudut atau titik tepi. Ya. Kalau objeknya sudah menyatu gini, ini berarti kita bisa warnai di dalamnya. Ya. Nah, kemudian kalau mouse-nya ini berbentuk seperti ini, klik sekali, nah, ada nampak tanda tambah. Ini menandakan ini adalah move atau cut atau pindah. Ya, yang dipindah itu yang terasir saja. Kalau mau semuanya double klik, ya klik 2 kali. Ya, jika bisa geser misalnya. Oke, nah jadi ini fungsi yang ngeblok berbentuk kotak. Kemudian ini untuk lengkung, ini untuk sudut, siku. Kalau mau ngedit, klik delete sekali. Kemudian ini untuk move. Ya, kalau kita blok gini misalnya ada muncul move-nya itu. Blok, ini berbentuk move, pindah. Oke. Ya, itu yang pertama menggunakan selection dan line tool. Line tool, pen tool, ya ini sama juga sih sebenarnya. Jadi kalau line itu kita drag objeknya, kalau ini kita klik. Ya, kalau kita satuin sampai menyatu, maka dia bisa langsung berwarna. Saya ulang lagi seperti ini. Kalau menyatu dia langsung berwarna. Meskipun dia menyatunya tidak posisinya pas titik di sini, misalnya di sini misalnya. Oh ya, tidak berwarna ya. Titik di sini. Nah, yang berwarna di sini saja. Mewarnai ini bisa nggak? Ya bisa aja pakai yang pen ya. Tuh. Oke, itu pen tool. Nah, ini teks untuk membuat tulisan. Jadi tulisan itu ada 2 cara, dengan mengklik dulu objeknya, kita ketik, atau di drag. Nah, kalau di drag ini biasanya digunakan untuk kayak membuat paragraf ya, di drag. Kalau untuk yang klik aja itu biasanya digunakan untuk mengetik judul atau mengetik tombol keterangan tombol dan sebagainya. Ya. Kemudian ya, di setiap objek yang kita buat di sini itu nanti di propertiesnya akan ada akan muncul, contohnya kayak teks tadi ya. Teks ini akan muncul di properties tentang jenis tulisan, misalnya tentang ukurannya, tentang warna tulisannya, bold I, bold tebal I, miring, rata kiri, rata tengah, paragraf posisinya mau dia horizontal, mau dia bentuknya vertikal, ya seperti ini, silahkan saja, tinggal diatur horizontal, normal. Oke. Dan sebagainya, nanti yang lainnya akan saya jelaskan. Kemudian ini lingkaran, ya lingkaran. Jadi lingkaran ini ada 2 objek, atau objek dalam sama objek garis. Nah, kalau kita pisah pakai selection, klik lingkarannya, geser. Ya, ada 2 objek garis dan lingkaran, fillnya, gambarnya. Oke. Oke, dan kita bisa edit satu-satu. Ya, ini untuk ini ya, warnanya kita edit seperti yang tadi. Ini juga bisa edit. Nah, kalau dia objeknya menyatu seperti ini, misalnya, nah ini bisa langsung diedit dengan cara arahkan langsung ke kemari. Tuh, ya nggak dipisah dulu. Ya, itu selection tool. Kemudian ada kotak. Kotak ini digunakan untuk membuat kotak ya. Nah, kotak segi 4. Ya.
Kemudian kalau buat sama sisi, gunakan shift, pakai shift di keyboard, kemudian tahan. Dia akan membuat objek sama sisi. Mau kotak, mau lingkaran, juga sama. Pakai shift dia sama sisi. Kalau tidak, bisa gepeng seperti ini. Pakai shift dia objeknya akan otomatis lurus. Kemudian di bawah kotak ini ada polygon star. Polygon star ini digunakan untuk membuat poligon. Untuk poligon ada segi 5. Kalau mau ganti, kita pilih bisa option. Nah, pilih mau segi berapa, 6 misalnya. Jenisnya polygon seperti ini. Kalau pilihin star, makanya kayak ada model bintang, gambar bintang. Seperti ini. Oke. Ya, ini tinggal diatur option, star, polygon misalnya 6. Maka kita akan membuat bentuk polygon. Ya, itu di polygon. Ini saya blok, saya delete, hapus menggunakan selection tool. Kemudian di bawahnya ada pensil. Pensil ini sembarang gambar ya, sembarang gambar. Ya, kalau yang suka ini lebih enak sih sebenarnya. Kalau ini kita pakai pen tablet ya, pen tablet. Brush juga sama. Kalau ini garis, kalau ini fill ya, kayak warna ini dia. Kamu bisa dilihat ya. Kalau garis ini warna pensil. Kalau yang ini brush tool, ini warna ini. Saya warna hijau misalnya. Oke. Kemudian di sini ada in battle tool, biasanya untuk mewarnai garis. Ini nggak bisa diwarnain karena ini warna tepinya lah paling ya. Ya. Kalau sebelahnya ini fill paint bucket tool untuk mewarnai objek yang ada di tengah. Seperti ini. Makanya dia kalau garisnya menyatu, dia bisa diwarnain. Ini nggak bisa diwarnain, ini nggak bisa diwarnain. Ini nggak bisa diwarnain, ini bisa diwarnain. Nah, pokoknya menyatu seperti ini bisa diwarnain. Oke. Kemudian ini develop tool ini ngambil sampel warna. Saya mengambil sampel warna hijau. Saya warnai di sini. Nah, dia otomatis ini satu paket eyedropper sama pen bucket tool, satu paket. Saya ambil lagi misalnya sampelnya, bisa warnai. Oke. Ya, kemudian ini erase, ngapus gambar. Lebih gampangnya sih pakai selection, di blok tinggal delete ya. Delete, jangan backspace. Move, ini hand tool untuk geser-geser. Kalau dia zoomnya terlalu besar, ini bisa pakai move hand tool ya. Kalau mau zoomnya mau distandarkan, fit in window. Ini zoom, sesuaikan dengan objek yang mau diedit, misalnya pakai zoom ya, pakai zoom. Nah, mentok ya di sini. Ini warna garis, warna cat dalam. Nah, ini ada pengaturan, balikkan lagi ke black and white ya, hitam dan putih. Ini tidak berwarna. Jadi kalau tidak berwarna, ini lingkaran kita buat gini, ini tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya, kalau kita ada nampak silang seperti ini. Kalau kita warnain, ya ini berwarna jadinya. Oke. Ya. Nah, kemudian yang penting ini object drawing. Nah, kalau ini kan objeknya langsung bisa diedit ya. Kalau kita checklist ini, dia objeknya akan langsung tergroup, disatuin. Kalau tidak, ini dia bisa diedit. Nah, kalau kita pakai selection, ini tergroup, biasanya jadi satu. Kalau yang ini belum. Nah,
terpisah kan, nampak arsiran. Ya. Oke, ini ada juga magnetic snap to object. Garisnya ngikutin titik GIF-nya si flash ini sendiri. Ya, saya contohkan saya membuat kapal pesawat lah ya. Saya menggunakan pentul, misalnya. Titik, ya. Kemudian saya atur pakai pen misalnya, pakai line, garis. Ya. Kemudian saya atur pakai selection, saya posisikan ini, saya buang, saya delete, ya. Kemudian saya warnain yang lain, misalnya warnanya ini hitam. Hitam kok, oke, warna hitam. Yang lain ini warna, saya mau buat warna yang lain, misalnya warna hijau. Yang belakangnya warnanya hijau muda misalnya, ya. Ini warna depan ini saya mau ganti warna biru misalnya, nggak ada masalah, ya. Kalau mau nggak pun nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita bisa atur juga, misalnya hijaunya ini agak lengkung misalnya. Ini misalnya kita mau atur ya pesawatnya, ya. Setelah itu objeknya klik selection, kita blok seperti ini, kita klik kanan, kalau ada grup kita gunakan grup, kalau nggak ada dari modif grup atau Ctrl G. Ini menandakan objek ini bersatu, ya. Oke, kalau klik selection, ini ada namanya free transform, ini untuk memperbesar, memperkecil objek yang sudah digrupkan atau yang sudah diblok. Ya, saya gunakan trik shift. Nah, copy paste, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, di sini ada paste in place. Nah, apa bedanya? Kalau paste ini nanti dia posisinya pasti dia ke tengah sini. Kalau saya pastekan sini, paste sini. Nah, objeknya tadi kan ini yang saya kopikan. Kalau saya klik kanan paste in place, maka dia letaknya di sini juga. Contohnya ini ya, saya copy, klik kanan paste in place, nah, maka letak di sini juga dia, ya. Oke, ini adalah objek gambar sembarang. Oke, saya akan membuat animasi yang sederhana dulu, pergerakan frame by frame. Jadi animasi frame by frame, satu tangkapan layar yang ada di sini itu adalah satu titik keyframe yang ada di sini. Kalau untuk membuat gerakan, maka kita harus banyak keyframe-nya di sini, banyak gambarnya di sini. Misalnya ini saya menggerakkan ini ya, satu frame. Saya misalnya agak bedanya dua frame aja lah ya. Nah, saya frame ini, kemudian saya gerakkan di sini. Sini misalnya lagi. Sini lagi. Jadi setiap objek yang kalian mau buat apa di sini boleh, silahkan saja. Ya. Misalnya mau ditambahkan tulisan, nggak apa juga gitu. Pesawat misalnya. Ya. Kalau insert keyframe ini dia membuat objeknya yang sama dengan